Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting kali ini. Tak lupa pula sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya Oktavia Lestari, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling kelas A3 IKIP Siliwangi, selaku moderator yang akan memimpin jalannya pemaparan Project Citizen mengenai problematika vaksinasi COVID-19. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan juga anggota kelompok 6 yang beranggotakan Adisti Putri Kinanti, Azkar Latif Karima, Faisal Firdaus Awaludin, Oktavia Lestari, dan juga Silmi Hoerunisa. Langsung saja kita ke materi pertama mengenai vaksin yang akan disampaikan oleh Saudari Adisti Putri Kinanti. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih. Vaksin adalah sediaan biologis yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan adaptif terhadap penyakit infeksi tertentu. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Kandungan vaksin dapat berupa bakteri atau virus yang telah dilemahkan atau dimatikan, bisa juga bagian dari bakteri atau virus. Vaksin dapat diberikan dalam bentuk suntikan, tetes minum, atau melalui uap. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya mengenai vaksinasi akan disampaikan oleh Saudari Silmi Hoerunisa. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya untuk saya memaparkan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang vaksinasi. Apa itu vaksinasi? Yaitu proses pemberian vaksin ke dalam tubuh. Bila seseorang sudah mendapat vaksin untuk suatu penyakit, tubuhnya bisa dengan cepat membentuk antibodi untuk melawan kuman atau virus penyebab penyakit tersebut ketika nanti ia terpapar oleh virus tersebut. Nah, vaksin dapat diberikan dalam bentuk suntikan, dalam bentuk minuman atau maksudnya tetes minum atau melalui uap. Mungkin sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri mengenai dampak positif dari vaksin. Slide selanjutnya. Dampak positif dari vaksin sendiri yang pertama itu kekebalan tubuh penerima vaksin akan terbangun sehingga siap menghadapi serangan COVID-19 apabila sampai terpapar. Lalu yang kedua, beban tenaga medis akan turun dan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit akan meningkat drastis. Karena jika seseorang yang sudah divaksin, karena kekebalan tubuhnya meningkat, maka gejala ataupun saat terpapar COVID-19 itu tidak akan terlalu parah. Dan yang ketiga, ada upaya memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dan menghilangkan pandemi secara bersama-sama akan semakin terasa. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Azkar Latif Karima. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan dampak negatif dari vaksin ini. Bisa dilihat ya, dampak negatif dari vaksin adalah berupa efek samping yang akan dirasakan oleh si penerima vaksin.
ya seperti rasa sakit, pembengkakan di area bekas suntikan, demam, panas dingin, kelelahan, sakit kepala, dan lain-lain. Lalu bisa menyebabkan munculnya efek samping yang lebih parah seperti pingsan, lumpuh, stroke, bahkan kematian bila penerima vaksin tidak jujur terhadap dokter yang memberikan vaksin tentang kondisi dirinya dan riwayat penyakit yang dimiliki. Ya. Kepada moderator. Baik, selanjutnya ada sumber-sumber informasi dan narasumber 1 dan 2 akan disampaikan oleh Faisal Firdaus Awaludin. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mohon maaf ya sebelumnya Om Kem karena terganggu karena sinyal. Di sini saya akan menjelaskan narasumber 1. Ia pro terhadap vaksinasi karena untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dan reaksi tubuhnya saat ini mendapatkan vaksinasi itu tidak terasa apa-apa karena sebelum vaksinasi kondisi tubuhnya sedang baik-baik saja. Dan dia menyatakan bahwa COVID-19 itu nyata terlepas dari berbagai problematika dan konspirasi yang terjadi terhadap masyarakat. Menurut narasumber kedua, ia pro terhadap vaksinasi, alasannya kesehatan. Ia percaya bahwa vaksinasi dapat meningkatkan kekebalan tubuhnya, apalagi banyak vaksinasi gratis dari pemerintah dan sudah terjamin kualitasnya kenapa tidak dimanfaatkan dengan baik, dan reaksi tubuhnya setelah mendapatkan vaksinasi, badannya terasa lemas dan pusing tapi tidak berlangsung dengan lama. Dan itu tanggapan dari COVID-19 dicukupkan. Kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk pendapat narasumber ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Saudari Adisti Putri Kinanti. Kepadanya saya silakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk narasumber ketiga, ia pro terhadap vaksin dengan alasan bahwa vaksin dapat memperkuat imunitas tubuhnya agar semakin sehat dan ia pun sadar karena sudah lanjut usia. Ia termasuk orang yang rentan terpapar virus tersebut. Reaksi tubuhnya setelah melaksanakan vaksinasi adalah pegal-pegal di bagian bekas suntikan. Dan tanggapannya mengenai vaksin adalah akan lebih bahaya jika orang tua yang terkena virus tersebut, apalagi yang memiliki penyakit bawaan. Untuk narasumber yang keempat, ia pro juga terhadap vaksin dikarenakan ia sudah merasakan bagaimana sakitnya terpapar virus corona ini. Dan ia melihat betapa bahayanya virus ini, maka kita tidak boleh lalai dan tetap harus menjaga diri agar tidak terpapar. Dan vaksin adalah salah satu bentuk ikhtiarnya. Lalu ia juga menjelaskan bagaimana reaksi tubuhnya terhadap vaksin dan reaksinya hanya mengantuk dan lapar. Serta mengenai tanggapannya terhadap virus ini, ia hanya mengatakan, entah itu benar atau tidak, entah itu nyata atau hanya konspirasi saja, tugas kita hanya satu, yaitu tetap menjaga kesehatan kita sebaik mungkin. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Selanjutnya, pendapat narasumber kelima dan keenam akan disampaikan oleh Saudari Silmi Khairunisa. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah kembali memberikan kesempatannya untuk saya memaparkan materi. Menurut narasumber yang kelima, ia pro juga terhadap vaksin dikarenakan untuk mendukung dan mengikuti anjuran pemerintah dan kewajiban di tempat kerjanya juga yang mengharuskan ia untuk divaksin. Karena kalaupun terpapar, maka ia akan bisa lebih kuat juga kekebalan tubuhnya dan gejala yang akan dirasakan pun tidak akan terlalu parah seperti orang yang belum divaksin. Lalu, reaksi yang dia rasakan setelah vaksinasi adalah mual, panas dingin, dan pembengkakan di area bekas suntik. Dan efek setelahnya lumayan cukup parah, dikarenakan sewaktu vaksin sedikit tidak enak badan. Mungkin dia juga lolos dari dokter yang mengawasi sehingga efeknya lumayan berat.
Dan tanggapannya mengenai COVID ini menurutnya sangat mengkhawatirkan, dimulai dari ekonomi yang runtuh, kesehatan yang tidak terkondisikan, dan dengan banyaknya kasus yang meningkat, pendidikan juga tidak berjalan dengan baik. Lalu menurut narasumber yang keenam, sebaliknya ia kontra terhadap vaksin. Kenapa? Dikarenakan menurutnya terlalu banyak stigma dan spekulasi masyarakat pada umumnya yang membuat dirinya memiliki cemas berlebih terhadap vaksin. Ia pun berpendapat bahwa COVID-19 itu adalah hal kecil yang tidak seharusnya dibesar-besarkan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk narasumber selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Dan dari narasumber ketujuh, ia memiliki pendapat kontra terhadap vaksin. Hal ini dikarenakan ia takut terhadap reaksi yang akan muncul dari tubuhnya setelah ia melakukan vaksin. Karena banyak kontroversi di balik diadakannya vaksin tersebut, yang pada akhirnya membuat ragu untuk melakukan vaksin. Menurutnya pun, COVID itu hanya masalah penyakit yang seharusnya tidak terlalu diambil pusing problematikanya. Tapi, kita juga tidak boleh abai terhadap penerapan hidup bersih dan sehat. Itu adalah cara terhindar dari penyakit yang bukan hanya COVID-19 saja. Selanjutnya, ada pendapat dari narasumber ke-8. Ia pun sama, kontra terhadap vaksin. Hal ini disebabkan karena banyaknya ketidakjelasan atau minimnya informasi terkait vaksin di daerahnya. Dan ia menolak vaksin bukan semata-mata tidak mau, tetapi lebih kepada menjalani antisipasi lain seperti karantina mandiri di rumah dengan menjaga jarak, memakai masker, dan menjalankan pola hidup sehat. Tanggapannya ini terhadap virus yang membahayakan, yaitu memberikan dampak yang sangat besar yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dari mulai perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan yang jelas terlihat keadaannya dalam kondisi kritis. Pendapat narasumber selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Azkar Latif Karima, kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih. Dan menurut narasumber ke-9, ia kontra terhadap vaksin karena ia menganggap bahwa vaksin tidak menuntaskan seluruhnya permasalahan dan tidak menjamin dengan melakukan vaksin maka akan terhindar dari virus tersebut. Bagi dia, menghindarinya cukup dengan menjalankan pola hidup sehat dan berolahraga. Tanggapnya pun mengenai COVID-19 ini baginya sangatlah membingungkan. Dan menurut narasumber ke-10, ia kontra juga terhadap vaksin dikarenakan sebelum genap 3 bulan dia terpapar virus tersebut. Dan baginya pun vaksin bukan jalan terbaik untuk dirinya dalam situasi ini. Ia hanya berikhtiar dengan memperketat prokesnya untuk menjaga hal buruk yang akan terjadi terhadapnya. Dan menurutnya pun COVID-19 ini terlalu memusingkan untuk dibahas karena di balik benar atau tidaknya yang jelas semakin terlihat bahwa semakin meningkatnya penyebaran virus ini, semakin meningkatnya juga manipulasi fakta dan membisniskan situasi dan kondisi ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Silmi Khairunisa. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih. Mengenai semua yang telah anggota lain paparkan dari mulai kajian tentang materinya, lalu dengan wawancara kepada sumber-sumber terkait, maka kelompok kami mengambil kebijakan alternatif untuk permasalahan vaksinasi tersebut, walaupun memang langkah terbaik untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini adalah dengan vaksinasi untuk saat ini, tapi jika dipandang dalam kacamata ekonomi politik, bukan hanya tentang obat atau alat peningkat imunitas saja, tapi ini juga sebagai
asosiasi dengan kepentingan ekonomi politik dan pasar-pasar negara yang menguntungkan juga gitu. Nah, di balik adanya hal seperti itu, fakta yang seperti itu, apa yang harus pemerintah lakukan gitu agar masyarakat tidak terus berspekulasi bahwa vaksin itu hanya problematika semata, hanya konspirasi semata, hanya bisnis semata, tapi juga memberikan pandangan yang positif terhadap vaksinasi tersebut. Nah, apa kebijakan alternatif yang harus diberikan? Menurut kelompok kami sendiri adalah sosialisasi terhadap masyarakat secara merata, agar masyarakat tidak kekurangan informasi dan dapat memandang secara positif tentang vaksinasi, tidak hanya berspekulasi tentang keburukan vaksinasi. Pemerintah juga harus melakukan transparansi tentang kebenaran data, fakta, dan lain-lain. Tidak adanya manipulasi data, monopoli, dan lain sebagainya yang membuat stigma masyarakat itu jelek terhadap pemerintah yang melakukan penanggulangan dari COVID-19 ini. Lalu pemerintah juga memberikan kebebasan gitu. Harus memberikan kebebasan memilih kepada masyarakat untuk divaksin atau tidak. Karena ada masyarakat yang memilih tidak itu dengan alasan memang tubuhnya tidak bisa menerima vaksin atau reaksi tubuhnya akan jelek terhadap vaksin atau dan lain sebagainya. Nah, karena itu menyangkut hak asasi manusia dan tercantum juga dalam perundang-undangan, maka pemerintah walaupun mengajukan kewajiban harus vaksin, tapi tidak boleh mengabaikan juga hak asasi manusia yang sudah tercantum dalam perundang-undangan. Mungkin itu hasil dari kajian yang kami lakukan mengenai problematika vaksinasi yang hanya bisa sampai di sini tentang kebijakan alternatifnya. Semoga dapat bermanfaat untuk semua yang menonton video ini. Terima kasih. Ya baik, setelah pemaparan dari beberapa pemateri mengenai pendapat dari beberapa narasumber dan juga kajian mengenai vaksinasi sendiri, dapat disimpulkan bahwa dari dampak COVID-19 ini sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan, baik dari segi ekonomi, pendidikan, sampai kesehatan, yang mengalami perubahan drastis. Segala aktivitas dan kegiatan dikerjakan secara online, dan kita harus menambah kewaspadaan yang khusus. Dari segi kesehatan sendiri, kita selalu harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga makan makanan yang sehat dan juga bergizi. Dan dengan adanya vaksin ini, bisa membantu untuk mencegah dan menjaga kekebalan tubuh kita. Meskipun vaksin tidak menutup kemungkinan untuk kita terpapar oleh virusnya, namun jika dibandingkan dengan orang yang belum vaksin, maka akan lebih membantu kita terjaga dari virus tersebut. Dan untuk sarannya sendiri, dari banyaknya perdebatan dan problematika yang hadir di masyarakat, hendaknya kita bertabayun terlebih dahulu dan tidak mengedepankan berpikir buruk atau negatif daripada berpikir positif kepada siapapun dan pihak manapun. Sudah seyogianya kita meyakini fakta yang hadir di depan mata kita, bukan hanya penglihatan dan pendengaran melalui media sosial saja. Seyogianya kita juga harus menutup diri dari hal-hal yang negatif yang bermunculan dan lebih mengedepankan kebaikan untuk sesama. Terima kasih kepada para pemateri, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam tutur kata maupun penyampaian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.